Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aina Risa Fadlul Laila. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya ingin sedikit share tentang bagaimana menggunakan Wizer.me, yang mana Wizer.me ini adalah sebuah tool ataupun platform yang dapat digunakan oleh guru dalam membuat LKPD ataupun worksheet berupa asesmen seperti halnya kuis, ulangan harian, penilaian harian, dan juga pekerjaan rumah. Nah, adapun siswa atau peserta didik yang cocok menggunakan Wizer.me ini itu mulai dari jenjang sekolah dasar. Nah, pada jenjang sekolah dasar sudah bisa diberikan asesmen berbentuk worksheet dari Wizer.me ini. Sampai pada jenjang SMA juga masih cocok. Nah, namun untuk mahasiswa ataupun di tingkat perguruan tinggi, LKPD ataupun worksheet dari Wizer.me ini saya rasa kurang cocok karena tool-tool ataupun background dan juga hal-hal yang disediakan dalam Wizer.me ini masih sangat terbatas dan juga sederhana karena memang fungsinya hanya sebatas worksheet ataupun LKPD yang berfungsi sebagai asesmen untuk siswa. Nah, sedikit informasi untuk jenjang SD ini mungkin akan lebih cocok dilakukan ataupun diberikan mulai dari kelas 5 atau kelas 6. Kalau untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kelas 4 sepertinya belum cocok karena memang harus diakses secara digital ataupun menggunakan handphone. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan lanjut pada sesi membuat worksheet ataupun tutorialnya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan langsung belajar bagaimana menggunakan Wizer.me ini dalam membuat worksheet ataupun LKPD untuk siswa. Nah, pertama kita akan membuka platformnya dengan mengetik wizer.me. Nah, apabila kita belum punya akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu karena Wizer.me ini tidak bisa kita akses ketika kita belum menggunakan akun atau membuat akun. Tampilan pertama yang kita lihat, nah sebelum kita buat akun maka kita akan klik join. Nah, setelah itu kita akan memilih sebagai guru ataupun sebagai siswa. Nah, karena saya sebagai guru maka akan memilih I am teacher. Nah, sedangkan siswa itu akan memilih I am student. Nah, langsung saja kita pilih. Kita bisa menggunakan email dan password, namun saya akan menggunakan Google-nya langsung. Nah, ini tampilan dashboard-nya teman-teman dapat kita lihat terlebih dahulu. Nah, jadi Wizer.me ini menyediakan LKPD ataupun worksheet yang dapat kita gunakan juga. Nah, jadi ini yang membuat itu user-user yang ada di Wizer.me. Jadi mereka mengupload LKPD yang telah mereka buat. Nah, mungkin bagi guru-guru yang mengajar dan mengampu mata pelajaran sains, itu juga bisa memanfaatkan Wizer.me yang telah disediakan oleh Wizer.me. Nah, teman-teman, ketika kita sudah memilah dan juga mencari beberapa worksheet yang telah Wizer.me ini sediakan dan juga ternyata memang tidak ada yang cocok dengan mata pelajaran yang ingin kita ujikan, maka memang kita harus membuatnya dari awal. Nah, kita bisa langsung saja membuatnya. Nah, setelah tadi klik worksheet tadi, kita akan menemukan pilihan beberapa background yang dapat kita gunakan. Nah, kita coba akan menggunakan ini. Jadi, kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan aktivitas yang dapat kita ujikan dan kita berikan untuk siswa, mulai dari open question, multiple choice, mengisi kata yang rumpang, menyocokkan, ada table, ya ini bagi teman-teman yang sudah premium,
ada sorting, ada menggambar. Ini juga kita bisa menyisipkan video dari YouTube, link dari internet, ada diskusi juga, ada puzzle. Ini memang cocok digunakan untuk kegiatan di kelas. Dan juga kita bisa mengimpor background yang sudah kita buat di Canva untuk kita jadikan background LKPD untuk siswa. Selanjutnya kita akan mencoba membuat. Pertama kita akan memberikan judul dari LKPD yang ingin kita berikan kepada siswa. Kita juga pertama bisa mengadjust font yang sesuai. Kita juga bisa mengadjust warna. Nah, info buat teman-teman, sebelum kita membuat LKPD di Wizard.me ini, alangkah lebih enaknya kita membuat materi terlebih dahulu di Word. Jadi nanti kita tinggal kopas-kopas di bagian atau di kolom-kolom worksheet di Wizard.me ini. Nah, kita akan memberikan judul yang sudah saya buat terlebih dahulu tadi. Selanjutnya kita akan memilih aktivitas yang ingin kita berikan. Nah, pertama saya akan memberikan open question atau pertanyaan terbuka. Nah, saya akan memberikan sebuah pretest. Nah, jadi ini pertanyaan terbuka sebelum siswa nanti akan saya berikan video untuk mereka pelajari. Selanjutnya ketika sudah selesai maka kita klik selesai. Nah, bagi teman-teman yang sudah premium, yang sudah memiliki akun premium juga bisa memberikan instruksi ataupun soal berupa voice. Jadi, siswa akan mendengarkan perintah ataupun soal dari kita. Soal yang berikutnya, saya akan menyisipkan sebuah video dari YouTube. Linknya yang sudah saya sampaikan, tinggal saya copy paste di sini. Selanjutnya saya beri judul sesuai dengan tema materi mengenai. Nah, setelah itu instruksi. Setelah itu kita bisa klik selesai. Nah, ketika kita mau menambah soal ataupun menambah pertanyaan terbuka, kita klik lagi open question. Kita tulis soal yang ingin kita berikan. Selesai, kita klik done. Selanjutnya kita bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya dengan memberikan soal pilihan ganda. Nah, ini kolom question ataupun kolom pertanyaan. Nah, saya akan kopas dari materi yang telah saya sediakan. Nah, untuk jenisnya, jenis questionnya bisa kolom dan juga bisa seperti ini. Saya juga kopas dari materi yang telah saya sediakan tadi. Juga bisa menambah opsinya. Nah, untuk jawaban yang benar, maka kita tandai. Nah, kita klik done. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya saya akan memberikan berupa kalimat yang rumpang yang harus siswa lengkapi. Kita memberikan instruksi terlebih dahulu. Setelah itu kita berikan soalnya, soal kalimat yang rumpang. Saya tinggal kopas dari materi yang sudah saya siapkan. Nih. Nah, kata yang ingin kita buat rumpang atau hilangkan, maka kita lock dan klik blank. Maka secara otomatis nanti di halaman atau di tampilan siswa akan kosong atau akan berupa titik-titik. Nah, setelah itu kita klik done. Nah, ini mungkin untuk soal terakhir jenisnya mencocokkan atau menjodohkan. Saya akan berikan instruksi terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini kita bisa isikan soal-soal yang ingin kita berikan. Ini kita bisa menambahkan juga, langsung diklik sebelah sini. Kita tambahkan lagi. Tambahkan satu lagi. Setelah selesai, kita klik selesai. Nah, kita juga bisa menyisipkan link dari
internet. Mungkin menjadi bahan bacaan tambahan yang dapat dipelajari oleh siswa setelah siswa menjawab pertanyaan ataupun asesmen yang telah guru berikan. Ini kita berikan judul. Nah, mungkin berikut soal-soal ataupun langkah-langkah yang dapat saya sharekan ke teman-teman. Setelah itu kita klik save. Setelah kita simpan, maka kita bisa preview untuk melihat dan juga mengecek apakah soal-soal yang kita berikan sudah sesuai dan tidak ada soal yang harus kita perbaiki lagi. Nah, kita bisa cek melalui preview ini. Nah, ketika sudah lengkap, sudah siap diujikan, maka kita klik nih, ujikan. Nah, informasi LKPD ini juga bisa kita print, teman-teman. Jadi memang kalau kita membutuhkan arsip ataupun database atau untuk pegangan guru, maka kita bisa print. Nah, selanjutnya kita ujikan. Nah, ini bisa langsung ke Google Classroom bagi teman-teman yang sudah premium. Adapun yang belum premium juga bisa dengan mengopi linknya, kemudian kita kirim ke WA ataupun ke grup kelas di masing-masing kelas yang kita ampu. Nah, berikut teman-teman tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi bahwa Wizerme ini merupakan platform yang memang kegunaannya hanya khusus sebagai worksheet ataupun LKPD digital yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.